Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu dengan Bu Prapti untuk mata pelajaran PKN kelas 8. Untuk kelas EFGH yang mengampu adalah saya, Prapti Wiyani. Sedangkan untuk kelas ABCD yang mengampu adalah Pak Irwan. Silahkan kalian simak, kalian pahami setiap materi yang kami berikan dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Kita lanjut ke materi. Yang nomor 4 adalah makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alenia pertama ada beberapa, bahwa setiap manusia atau kesatuan bangsa berhak untuk merdeka sebagai wujud hak asasi manusia. Kesadaran bangsa Indonesia adanya hukum kodrat, yaitu pengakuan bahwa kemerdekaan adalah kodrat manusia dinilai dari dasar keadilan. Merupakan kesadaran bagi bangsa Indonesia adanya hukum etis bahwa penjajahan itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Menunjukkan dalil objektif, yakni penjajahan harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna yang terakhir adalah menunjukkan dalil subjektif, yakni aspirasi dan pendirian bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Makna alenia kedua adalah bahwa kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajahan. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu dua alenia yang kemarin sudah diberi oleh Pak Irwan, sedikit saya ulang lagi ya. Sedangkan untuk makna alenia yang ketiga adalah motivasi spiritual yang sangat luhur, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan adanya keinginan untuk mencapai kehidupan yang berkeseimbangan antara material, spiritual, dunia, dan akhirat. Makna alenia keempat adalah adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar. Susunan dan bentuk negara Indonesia terdapat asas kerohanian, yakni Pancasila. Untuk yang B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. Adanya kehendak para warga negara agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negara. Yang ketiga, adanya kehendak dan penguasa negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama.
Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah suatu keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, di mana pembukaan dan pasal-pasal ini merupakan suatu kebulatan yang utuh, atau dengan kata lain bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Sekarang yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luwes atau rigid, kaku, dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, yang A, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luwes jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka undang-undang dasar tersebut dikatakan rigid. Yang kedua atau yang B, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Demikian materi untuk kali ini. Tugas untuk kalian, tugas yang pertama adalah sebutkan alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea yang pertama yang mana, alinea yang kedua yang mana, alinea yang ketiga yang mana, dan alinea yang keempat yang mana. Silahkan ditulis di buku tugas dan dikumpulkan pada saat mengumpulkan tugas di sekolah. Demikian untuk materi kali ini. Silahkan kalian mengerjakan dengan baik. Insya Allah dengan niat yang baik kita dapat memperoleh hal-hal yang baik. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Apabila Bu Prapti ada salah, Bu Prapti mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.